ngutang lagi aja. Tapi bukan solusi juga kan? Oh ya bukan lah, gila nih IMF nih. Untung Purbaya bilang, ya kan sobat, enggak lah kita nggak mau ngutang lagi. Tapi Purbaya balik lagi. Wah kita kalau nggak ngutang bisa krisis. Dengan kata lain, ya yang dia bilang ekonomi kita ekspansi, ekonomi kita kuat, tapi dia bilang kalau kita nggak ngutang krisis, itu kan paradoks. Dengan mengakui bahwa tanpa ngutang kita ke krisis, berarti akui bahwa ekonomi kita ini sebetulnya tidak baik-baik saja untuk kata-kata yang manis ya, untuk tidak dibilang reot gitu kan. Karena ketidakpastian juga ya, kalau saya ngomong sama Apindo ya kan, orang-orang Apindo, mereka malah maaf ya istilahnya boro-boro mau rekrut gitu loh. Istilahnya gue bisa jaga orang untuk tidak mem-PHK orang aja udah bisa bagus. Tadi saya katakan ya kan ya, ekonomi kita tidak dalam kondisi baik-baik saja. Nah yang jadi masalah adalah di tengah-tengah. Karena kelompok yang tengah-tengah ini adalah kelompok yang bukan-bukan. Bukan kaya, bukan miskin. Nah, dia bukan orang kaya, bukan orang. Dan Presiden kan mengeluarkan kalimat juga. Ya, pada akhirnya bahwa kita harus khawatir. Jadi beda antara ekonom sama financial planner. Financial planner kalau saat gini, aduh bapak-bapak, ibu-ibu, ini harus ditanam, kan segala macam. Ekonom di other way around, spending dong. Nah, sekarang musuhnya Pak Purbaya adalah emak-emak. Karena apa? Karena nih ketakutan apa sih? Nanti BBM naik, enggak dijagain sama pemerintah. Oke. Itu tadi statementnya Mas Wira, tolong ya. BBM nggak naik. Opsi BBM naik itu adalah pilihan terakhir. Itu kalau misalnya besok kiamat mungkin baru. Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali di podcast kami Bikin Terang, dan kali ini ada saya Rizky Hasan Dan saya Fazila Karunisa. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu isu yang lagi bukan hangat lagi, panas ya, karena kondisi geopolitik global ini bukan lagi hangat tapi sudah panas. Bagaimana kita lihat Selat Hormuz ya, meskipun Duta Besar Iran menyampaikan dibuka gitu kan, tapi masih tersendat di sana. Nah, bagaimana kemudian kondisi geopolitik global ini berdampak pada perekonomian Indonesia? Sudah hadir bersama kami di sini. Ada Prof. Ferry Latuhin sudah hadir, terima kasih Prof. Terus kemudian ada Bang Fitra Faisal Hastiadi dari tim pakar Bakom Republik Indonesia. Terima kasih sudah hadir di sini. Oke. Ngomongin soal ekonomi, saya tuh kepikiran gini. Sebentar lagi orang-orang itu dalam minggu-minggu ini banyak perusahaan yang akan memberikan THR. Bahkan sudah. Bahkan ada yang sudah. Ada yang belum. Tenang, masih ada waktu, tenang gitu ya. Takut. Semoga turun ya, Bro. Turun dong. Ya, amin. Jangan sampai dong. Nah, banyak orang yang kemudian dengan situasi yang sekarang begini gitu ya. Bahkan kemarin Pak Presiden Prabowo juga bilang harus siap dengan segala kondisi gitu. Harus bagaimana membelanjakan uang THR itu? Harus dibelanja atau disimpan ya? Atau disimpan gitu. Dengan ketidakpastian ekonomi ini. Betul. Ke Prof. Ferry dulu. Gimana Prof? Ya gini ya. Harus bagaimana kan tergantung size-nya ya. Yes. Karena yang namanya marginal propensity to consume ya. Higher ya kan, propensity-nya marginal propensity mungkin lebih besar. Tapi take it for granted that the average dapat 3 juta lah. Misalnya ya, setuju ya, middle income kelas kita gitu kan ya. Dapat 3 juta, dengan 3 juta, ini mau ngapain? Nah biasanya kan orang tuh spending untuk lebaran ya bos ya. Ya kan, karena kan hari yang namanya lebaran itu sangat sakral bos. Untuk bangsa kita. Ya kan, makanya pada tahun lalu 2025 ketika pemudik itu drop 24,5%, di situ saya meramalkan. Ya kan, ini ekonomi kita tidak baik-baik saja kan gitu ya. Dan terbukti bahkan rating kita di downgrade outlook-nya. Ya bukan cuma outlook-nya aja, mungkin juga nanti ratingnya ya. Satu notch lower. Nah di sini saya lihat juga kemarin ada berita ya dari survei dari suatu lembaga asing yang mengatakan bahwa pemesanan tiket ya kan, tiket hotel ya segala macam ya sebagai tanda lebaran itu katanya
nggak baik-baik saja, gitu loh ya. Nah sekarang kembali ke konsumen ya atau kepada penduduk ya, penerima pekerja lah ya, workers yang mendapat 3 juta ya kan, dengan bayangan bahwa ekonomi ini, apalagi mengetahui bahwa harga minyak naik ya, yang mana mungkin juga nanti subsidi BBM dikurangin, ya kan ya. Ya artinya gini, bukan dikurangin, tidak bisa di top up lah, terpaksa harus dinaikin gitu kan harga BBM ya. Nah ini kalau dalam ekonomi rational expectation lah ya, istilahnya sana ya. Nah jadi membuat orang jadi semakin takut ya untuk cepat-cepat spending di tengah ketidakpastian. Nah kalau semua orang hemat, ada yang namanya the paradox of thrift ya, dari Keynesian ya. Kalau semua orang nggak belanja, paradoks kekikiran. Itu kalau financial planner bilang sekarang nih ya, harus hemat. Akhirnya ekonomi nggak jalan. Itu paradox of hemat ya. Jadi nah ini yang makanya saya katakan lagi ya kan, karena memang satu ya kan, situasi ada 2 faktor. Faktor internal dari awal memang sebelum pre-war ya, kita lihat tabungan masyarakat yang menyusut, ya kan? Lantas masih ada PHK berguliran, ya kan? Kemarin salah satu klien saya adalah Pegadaian, ya kan? Saya tanya, omsetnya meledak bos. Nah kalau Pegadaian omsetnya meledak, itu sebetulnya bad indikator untuk ekonomi kita, ya kan ya. Terus pinjol katanya juga meledak, ya kan ya. Nah ini menandakan bahwa orang udah makan tabungan gitu loh ya. Nah kalau kita lihat juga sehari-hari misalnya ya, real life lah ya, bagaimana daya beli masyarakat yang berkurang gitu kan ya. Simple lah ya kan, you go misalnya ke mall atau apa untuk middle class ya, yang agak sedikit atas ya, itu banyak yang rojana. Dan satu lagi, terlalu halus. Rombongan hanya halus. Nah ini kan udah bukti ya, nyata ya, di luar terserah nanti BPS mengeluarkan angkanya berapa gitu kan ya, mengenai kesepian ini gitu kan. Waktunya di lapangan terlihat seperti itu. Seperti ini gitu loh ya. Nah jadi kalau pertanyaannya balik lagi, dengan 3 juta, apa katakan 5 juta, ya kan nggak penting size-nya ya, tapi sekitar gitu lah ya. Middle income class kan kalau nggak salah dari 1 juta sampai 9 juta apa berapa gitu ya. 2,2 sampai 9,9 juta. 2,2 sampai 9,9 juta. Nah itu income range yang sekarang di tengah ketidakpastian ini beda loh, yang di atas 20 juta ya kan, mereka bisa spend free lah ya. Tapi untuk income range 2,2 sampai 9,9 juta, saya rasa melihat atau merasakan ya, langsung merasakan ini kayaknya ini nggak asik banget kan, di kantor bisa dirasakan ya kan ya, kan mereka juga suasana kantor tuh matters loh. Kayak saya dulu ya, waktu masih di bank itu saya tahu ini kondisi kita nih lagi oke banget nih, atau kondisi kita nih kayaknya atmosfernya tuh berasa bos, atmosfer kerja ya. Nah kalau itu dipadukan dengan tadi, dengan situasi di luar kantor yang kelihatannya juga atmosfernya tidak asik, orang jadi takut spending, bos. Jadi cenderung menyimpan ya, karena mereka mengantisipasi. Mengantisipasi sedia payung sebelum hujan. Sekarang karena ketidakpastian juga, ya kalau saya ngomong sama Apindo, ya kan, orang-orang Apindo, mereka malah, maaf ya, istilahnya boro-boro mau rekrut gitu loh. Istilahnya gue bisa jaga orang untuk tidak mem-PHK orang aja udah bisa bagus. Ya kalau ngomong dari dunia usaha, ya kan ya. Nah, dengan kondisi seperti itu, ya bosnya kembali lagi ini kelas yang kita lagi pitching ya, 2,2 sampai 9,9 juta. In case across the board yang jumlahnya cukup banyak, itu 47 juta manusia ya, kalau nggak salah ya di situ. Mereka keep the money, tidak spending, pastilah ada impactnya ke consumption kan gitu. Ya kan? Nah kalau ngomong consumption, the biggest part ya, of the equation itu kan consumption ya, investment, export, minus import, government expenditure kan. Nah ini a drag loh on the economy. Nah tentu yang menjadi pertanyaan, knowing that ya, sebagai pengganti household consumption kita mengharapkan government consumption, ya kan, untuk menggantikan itu ya. Ini simple equation lah, sama dengan C plus J plus I plus X plus M gitu kan ya. Nah, sekarang apakah pemerintah punya duit ya untuk meng-offset ya kan the decline of the household consumption kan gitu, ya kan ya. Nah, satu, kalau ngomong ke sana, waduh ngeri juga nih ya, karena harga minyak naik kan. Ya, nah nanti BBM mesti disubsidi. Kalau BBM tidak disubsidi, inflasi naik. Daya beli masyarakat tambah merosot lagi terus, feedback loop.
yang ujung-ujungnya tadi saya katakan ya kan ya, ekonomi kita tidak dalam kondisi baik-baik saja. Nah sekarang giliran Mas Fitra. Iya. Menjawab itu. Iya, silakan Mas Fitra, bener nggak kita lagi nggak Ekonomi kita lagi nggak baik-baik aja tuh. Tapi ini ada hitung-hitungannya ya Mas Fitra. Jadi biar jangan memberikan masyarakat itu Panikan. iya kepanikan. Iya. Sayang dong. Kan ini yang lebih optimis. Ya, karena ada yin yang mewakili pemerintah, jadi harus optimis. Nah, jadi gini, jadi memang fakta yang disampaikan Prof. Ferry tadi memang betul, karena memang pemerintah juga sudah melihat. Kalau kita melihat atau mengukur dari growth incidence curve, jadi ada beberapa klaster nih kan, klaster masyarakat paling bawah, klaster yang di tengah, klaster yang paling atas. Nah, klaster yang paling bawah, growth incidence curve-nya positif. Klaster yang paling atas, growth incidence curve-nya juga positif. Sementara klaster yang di tengah, ya, the middle class, growth incidence curve-nya itu di bawah, negatif. Nah, ini kenapa, ya kan? Kalau kita bicara growth incidence curve yang paling bawah, masyarakat miskin, desil 1, desil 2, ya, itu sudah ada tuh penanganannya. Bahkan kalau dulu namanya DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Sekarang masuk ke DTSN, Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional. Ya, orang miskin, berapa intervensi segala macam, itu udah ada bansos, ada macam-macam lah intervensi pemerintah di situ. Sehingga mereka akan terus terbantu. Ya, dari sisi income-nya. Jadi pertumbuhan income, growth incidence curve-nya menjadi lebih positif. Yang di atas, yang kaya, itu ya nggak punya masalah. Ya bahkan ya saya juga di market juga ya, orang-orang kaya ini malah tambah kaya. Ya, karena mereka ketika market crash apa yang mereka lakukan? Ya mereka ya portfolio rebalancing aja. Ya ini mereka juga akan tetap positif gitu kan dari sisi welfare-nya. Nah yang jadi masalah adalah di tengah-tengah. Karena kelompok yang tengah-tengah ini adalah kelompok yang bukan-bukan. Bukan kaya, bukan miskin. Nah, dia bukan orang kaya, dia bukan orang kaya. Jadi dia nggak punya keleluasan finansial. Dia juga bukan orang miskin, jadi dia nggak dapat bansos. Nah, dan tren ini kalau kita lihat dari tahun 2019, jumlah orang jumlah middle class dulu jumlahnya tahun 2019 57,3 juta. Di tahun 2024-2025 itu 47,9 juta, turun 9,5 juta orang. Nah, drop ya. Masuk kemana? Kelas yang di bawahnya, yaitu aspiring middle class. Aspiring middle class itu sekarang jumlahnya 138 juta orang. Ya, dulu di tahun 2019-2020 itu jumlahnya 127 juta. Jadi memang benar-benar menembus ke bawah. Salah satunya juga dipaksa keadaan pada saat COVID. Itu menjadi ada scaring effect, ada efek lukanya ya pada saat COVID. Nah, itu juga searah dengan tren deindustrialisasi kita. Kalau kita lihat misalnya angka pengangguran memang rendah, ya. Tetapi di sisi yang lain, angka pengangguran yang rendah itu kita juga harus lihat banyak dari tenaga kerja kita itu masuk ke sektor informal. Nah ini juga sudah menjadi perhatian pemerintah, makanya di Astacita ada industrialisasi. Ini kenapa perlu industrialisasi? Karena ketika orang-orang ini yang terlempar dari lingkaran inti ekonomi, mereka masih tercatat sebagai orang yang bekerja, tetapi income mereka drop, gitu kan. Nah, sebagai contohnya, Prof. Ferry, ini kalau saya di luar tuh nyetop taksi ya, 2 dari 5 supir taksi mengenali saya sebagai pengamat ekonomi. Nah, entah itu yang online maupun yang driver yang konvensional. Nah, kan bahasa saya ekonomi, saya mengisi isu-isu ekonomi. Ya. Dan ketika saya tanya, oh ternyata dulu mereka pernah kerja di mana? Ya. Mereka pendidikannya ternyata pendidikan yang tinggi. Sarjana lah. Sarjana. Nah, kenapa? Karena mereka terlempar dari lingkaran inti ekonomi dan mereka tetap harus bekerja. Ada yang disebut sebagai orang yang tidak mampu untuk menganggur. Tidak mampu menganggur artinya dia harus bekerja. Kalau dia tidak bekerja, income-nya nol. Dia tidak bisa menafkahi keluarganya. Akhirnya at all cost mereka harus bekerja. Nah, dari sisi itu, maka catat sebagai angka pengangguran yang memang rendah, tapi itu kita tidak complacent lah. Jadi meskipun ini termasuk angka pengangguran yang terakhir kan termasuk yang bahkan yang terendah sepanjang sejarah, tapi kita juga tidak complacent bahwa ada satu isu yang struktural bahwa industri kita perlu dibangkitkan lagi. Ada reindustrialisasi. Itu adalah contoh atau cara untuk menumbuhkan ruang-ruang ekonomi di sektor formal. Karena kalau enggak, dengan informalitas, ini rawan, fragile. Jadi itu yang harus dilakukan. Nah, kalau kita melihat ya, tren di 2 tahun belakangan ya,
tahun lalu 2024 menjelang 2025 itu ada saldo anggaran lebih. Ini kita bicara mengenai paradigma kebijakan fiskalnya ya. Tahun 2024 ke 2025 ketika ada saldo anggaran lebih atau waktu itu ada plannya, budget plannya adalah ada pelebaran pita defisit dari semester 1 itu 2,3% menjadi 2,7% di akhir tahun 2024. Tapi sebagian dari subsidi dan kompensasi energi yang harusnya digunakan ya di tahun 2024 sama nih peristiwanya ada perang Iran Israel juga pada saat itu ya di semester 1 sehingga pemerintah memberikan semacam tambahan potensi subsidi dan kompensasi energi tapi itu tidak digunakan akhirnya karena ada deeskalasi di semester 2-nya. Nah, kemudian pemerintah dalam hal ini udah mencadangkan saja ya sebagian sehingga defisitnya bahkan jauh lebih kecil lagi dibandingkan dengan yang prediksi awal ya kembali lagi ke 2,2 atau 2,3%. Nah akhirnya apa di awal tahun 2025 pertumbuhan ekonomi kita 4,87%. Karena tadi yang disampaikan Prof. Ferry ya. Jadi apa sih komponen growth itu? Selain konsumsi ada government spending. Nah ini perlu dorong ya, di jumpstart di awal tahun dan itu tidak dilakukan di awal tahun lalu sehingga pada akhirnya 4,87% di kuartal 1, di kuartal 2-nya itu bahkan ada demonstrasi di Agustusnya. Karena apa? Karena memang ya ruang-ruang ekonominya cukup terbatas. Nah, jadi kalau kita melihat ya di Januari dan Februari ini itu belanja pemerintah 42% meskipun ada kompensasi dari kenaikan penerimaan pemerintah yang year on year naik 30%. Tetapi pemerintah memutuskan untuk belanja lebih awal, ya front loading lah istilahnya. Ya. Kenapa? Untuk menjumpstart supaya ini momentum pertumbuhan tetap terjaga. Meskipun tentunya ada downside risk-nya. Ini bagaimana nanti keyakinan konsumen, apakah mereka mau membelanjakan uangnya atau tidak. Karena kalau dari sisi produsen, kita bisa melihat dari beberapa indikator. Pertama, corporate bonds kita year to date Januari Februari itu 52 triliun rupiah. Mayoritas buat working capital. Nah, dan tidak hanya itu ya, beberapa perusahaan multifinance yang saya lihat itu juga mengeluarkan corporate bonds ya untuk mengantisipasi apa? Ada lonjakan pasti peningkatan pembelian mobil di jelang Lebaran ini kan, jelang Lebaran. Cuma ada downside risk-nya. Ketika orang-orang yang tadi dikasih THR ini, tapi nggak mau beli mobil, banyak permasalahan lain, gitu kan nanti mau bayar sekolah segala macam, perang dunia ketiga gitu kan. Nah, itu yang jadi jadi membuat orang takut untuk spending, bukannya karena tidak memiliki kemampuan. Pengusaha-pengusaha itu juga bukan tidak memiliki kemampuan, mereka punya, tapi takut. Gitu. Nah ini yang jadi masalah. Nah makanya pemerintah kemarin juga sudah menganulis, Presiden sudah menyampaikan Prof. Ferry bahwa ya kita ya harus siap-siap. Ini sulit nih. Perang dunia ketiga kita nggak tahu kapan akan terjadi dan ini mungkin baru di early stage of World War III. Nah bahkan di tahun lalu 2025 di bulan Februari Pak Presiden juga sudah menyampaikan. Waktu itu kan juga mengumpulkan tuh beberapa redaktur media ya. Waktu itu quote-nya adalah we are living in a very dangerous period. Nah, dan Amerika bisa jadi menyerang Iran dan itu kejadian sekarang. Gitu. Nah ini yang menjadi masalah, kesulitan-kesulitan itu ya akarnya adalah dari peristiwa-peristiwa politik yang tidak bisa kita kontrol. Oke. Tadi menarik pertumbuhan ekonomi 4%. Yang mana? Yang di tahun kuartal 1 4,87%. 4,87. Kemudian keluar angka 5,12%. Itu sudah sesuai belum? Kedua, tunggu dulu. Angka 5,04 di Q3, angka 5,39 di Q4 sehingga on the average 2025 itu keluar angka 5,11. Nah ini sebelum di downgrade ratingnya oleh Outlook, ratingnya oleh Moody's, saya udah bilang, sorry, angka ini suspek. Angka 5,12. Kenapa? Kita lihat dia dalam bulan-bulan itu bagaimana kita mengalami month on month deflation. Artinya kan dibilang permintaan turun. Yang kedua, dalam frame waktu itu pemudik drop 24,5% gitu loh ya. Antas di Q3 saya lihat pertumbuhan kredit itu cuma 7,09% September kalau nggak salah ya, dengan undisbursed loan masih 2.735 T. Tapi dalam kuartal itu muncul angka 5,04%. Equationnya quite simple. Kita bank dependent ekonomi ya. Ada korelasi yang sangat kuat
kalau over time kita lihat time seriesnya bos, ya itu antara credit growth dan economic growth. Nah umumnya to achieve 5% economic growth, based on my model ya, on my numbers, itu sedikitnya credit growth itu 10,5% sampai 11% pertumbuhannya. Jadi ini bertolak belakang nih antara credit growth sama economic growth ya. Nah sehingga saya yakin dan pada waktu itu kita kebetulan saya pernah di Dana Reksa Research Institute ya. Saya ngumpul nih bekas-bekas Dana Reksa Research Institute di rumah Pak Raden Pak Dede membicarakan numbers gini, dan pada waktu itu saya bilang ini pasti bakal di downgrade, setidaknya outlook kita. Nah, some months later keluarlah Moody's ya kan. Pertama Fitch mengatakan stable, tapi nggak sampai less dan 1 bulan dia robah langsung negatif. Dan satu yang dia pitching adalah MBG gitu kan. MBG. Oh ya Fitch itu bobotnya di situ, weightnya di masalah spending yang tidak jelas ini apa hasilnya kan gitu ya. Tapi kita itu nggak usah bahas kita bang MBG. Nah sekarang kembali lagi ya, kalau kita balik lagi ke masalah tadi ya. Untuk ini yang lagi dekat deh nih, dapat THR, ya mau Lebaran, ya kan, mau ngapain? Tadi Mas Fitra udah jelasin ya kan, ya, dengan segala macam klasternya, gitu kan ya. Tapi sekarang kalau kita lihat lagi kembali lagi, gini lah ya, di luar data statistiknya ya. Nah hari-hari gitu kan ya, saya mencium, maaf ya, saya bisa sadar namanya sense ya, kayak nggak pengen Lebaran gitu loh. Ya zaman dulu kan ya, biasanya apalagi waktu masih kecil kan orang lari ke tukang jahit, bikin baju baru. Lebaran didating dengan persiapan yang benar-benar apa ya? Ambience-nya kurang ya. Ambience-nya tuh nggak kecium gitu loh. Main petasannya kurang banyak ya. Ya walaupun ini cuma sense kita sehari-hari ya, nanti bisa didukung atau ditolak oleh data gitu kan ya. Nah kalau tahun lalu minus 24,5% datanya, to offset that ya, to offset that artinya to be back to the previous level, wah dia harus naik 30% loh, ya kan ya? Ini jumlah pemudik ya? Jumlah pemudik gitu kan ya. Misalnya dari 100 jatuh ke 75, untuk balik lagi ke 100 kan harus naik 33%, biasanya kan 75, ya kan ya. Nah sekarang even kalau tuh dia 0% yang turun atau bahkan naik 5%, kita masih ada belum balik lagi ke previous level, gitu loh ya. Nah inilah yang makanya yang tadi Mas Fitra bilang, problem kita ini bos yang paling buruk deindustrialisasi. Ini paling buruk karena industri yang menciptakan lapangan kerja. Tapi the question, semua orang ngomong, kita harus reindustrialisasi. Ya gampang aja dari D, kalau mau balik lagi re. Nenek gue juga tahu. Ya, tapi caranya? Nah, sekarang yang jadi question is how to do it. Ya kan? How to get it out of the ground. Itu kan. Dan ini no one knows that. Ya kan? Nah, Pak Jokowi pernah mencoba dengan membangun gila-gilaan infrastruktur. Ya kan apa aja dibangun sampai Kertajati sekarang jadi kandang kambing katanya, ya kan ya, karena oversupply ya kan ya. Ini memang lihatnya jago, memang tulus banget lah ya, jalan tol ya kan segala macam sampai jamban barangkali ya, di tembok di sana di desa-desa kalau perlu. Tapi kok udah spending gila-gilaan di physical capital, kita ambil baseline aja lah, kok nggak bisa lebih dari 5%? Kan there must be something wrong beyond infrastructure, ya kan ya? Nah saya menyebutnya suprastructure, ya kan? Nah kalau ngomong suprastructure itu bos, birokrasi, regulasi, rule of law, security, ini non fisikal gitu loh. Siapa yang mau masuk ke negeri ini baru masang tenda, besoknya preman datang. Nah ini yang nggak pernah diperhatikan. Nah kalau ngomong lagi ke masalah reindustrialisasi, ya kan, jadi yang paling matters adalah membenahi softwarenya. Nah saya sebut suprastruktur ini adalah softwarenya. Suppose kita bisa bangun bandara hebat, ya kan, pelabuhan hebat, ya. Tapi kalau softwarenya nggak ada bos, ya kan, nggak akan datang investor. Kita ini biar bagaimana perlu foreign direct investment. Kita nggak punya saving loh, flat, ya kan ya. China juga dulu kayak begitu kan, mereka bisa gila begitu karena awalnya dimulain initiated by FDI, ya memberikan kemudahan. Pokoknya lu datang bawa koper ya sehari lu dapat tanah, gak usah bayar, cincai aja lah, gitu kan ya di sana ya kan. Di sini kan mau bebasin tanah aja udah keluar duit susah. Ya, kemudahan kan? Investasi kemudahan itu investasi, yang ya dirasa kan? Ini tanpa menyalahkan pemerintah ya, ini cuman sekedar obrolan dalam arti what should you do, ya kan, untuk kembali ke reindustrialize our economy.
economy that has been deindustrialized, ya kan ya. Nah, sekarang kembali lagi kesulitan kita bukan ada di infrastruktur. Itu gampang lah, yang fisik istilahnya begini, kalau you trust gitu kan juga roadshow ya kan, semua bikin kan udah ada badan investasinya ya kan, kayak INA ya kan ya, tinggal hitung-hitungan cinta ya put my money in this country gitu. Tapi saya kebetulan saya punya private equity ya kan ya, saya juga fundraising ya, saya ada beberapa project gitu kan ya, even project yang seksi, when I call the investment banker offshore, dia bilang bro not this year ya bro, why you like quite spooky man. Dia bilang, dalam arti apa? Maaf, saya bukan menjelekan ya. High risk. Indonesia dianggap high risk, gitu ya. Saya pelaku loh dalam bisnis ini, ya kan ya. Kira-kira kalau di Asia Tenggara, investor larinya kemana? Ke negara Sekarang kita, nah ini pertanyaan bagus. Kenapa? Sekarang kita punya saingan berat, ya kan? Siapa? Emerging market yang lagi seksi banget. And that is Vietnam. Kan Vietnam. Ya, kemarin Vietnam 8,2% loh tahun lalu ya pertumbuhannya, dan sama model developmentnya udah jelas tetangga sama Cina ya. Dia tiru aja copy paste sama Cina. Ya kan, gua nggak peduli deh lo ngomong sosialisme, kapitalisme, I don't care ya kan. Ngomong yang penting ya kan, gua nggak perlu tuh kucing hitam atau putih, yang penting bisa nangkep tikus, apalagi tangkap bencong gitu. Istilahnya, ya kan ya. Nah ini yang ditiru. Nah orang nanya, apakah kita tidak bisa niru juga Cina? Oh, we have a different story. Gitu. We have a different story. We have a different history gitu kan ya. Nah makanya kita nih kayak semacam gini. Saya bukan optimis ya. Kita bisa mempertahankan, jangankan 5% bos. Lower than that misalnya ya, trajektorinya ya, long term trajektori ya. Kita bisa mempertahankan 4,5% atau 4% aja in the long run. Ya, dengan kondisi software seperti ini, dengan kondisi suprastruktur kayak gini, saya salut. Malah hitung-hitungan saya, ya kan, kalau we keep going on like this, bukan tidak mungkin, begitu dia nick down, ekonomi drop, whatever the cost is, whether exogenous or endogenous, kita akan menemukan trajectory growth yang baru, yang jauh lebih rendah dari 5%. Nah ini spooky sekali, ya kan? Nah kenapa? Bos, kalau orang kita nggak punya duit, foreign direct investor over dia bilang, avoid Indonesia, finish bos. Oh. Tapi itu terjadi atau kondisi itu terjadi udah dari sebelum perang kan? Maksudnya udah jadi sebelum perang. Nah kalau misalnya setelah perang gini, kira-kira kalau menurut Prof ada burden, ada burden tambahan terutama di APBN. Ya kan ya, itu satu ya kan. Nah sekarang walaupun itu tidak mengganggu software kita, software itu nggak gampang ya dengan Excel. Ini kan bilang endogenous cycle ya di dalamnya. Nah ini lebih berat lagi bagaimana pemerintah memilih ya spending yang terbaik, ya kan, meminimalisir risiko, given that bahwa harga minyak naik, kita memerlukan budget yang lebih tinggi. Nah kemarin kan sempat di IMF bilang, ngutang lagi aja. Tapi bukan solusi juga kan? Oh ya bukan lah, gila nih IMF nih. Untung Prabowo, Purbaya bilang, ya kan, sempat, enggak lah, kita nggak mau ngutang lagi. Tapi Purbaya balik lagi. Wah, kita kalau nggak ngutang bisa krisis. Kan bingung nih. Itu mau kita gimana tuh, kalau misalnya kita nggak ngutang krisis, tapi sementara Purbaya kita bilang. Dengan kata lain, ya yang dia bilang ekonomi kita ekspansi, ekonomi kita kuat, tapi dia bilang kalau kita nggak ngutang krisis, itu kan paradoks. Ini kan sama sekali boleh dibilang kontradiktif. Ya kan, dengan mengakui bahwa tanpa ngutang kita ke krisis, berarti akui bahwa ekonomi kita ini sebetulnya tidak baik-baik saja untuk kata-kata yang manis ya, untuk tidak dibilang reot gitu kan. Ya, nah ini kan aneh gitu loh, ya kan. Nah jadi kalau menurut saya sih gini lah, kalau menurut saya ini kembali lagi ya, yang paling urgent tuh sekarang apa yang dikerjakan. Kalau ngomong ke pemerintah ya, yang paling urgent kembali lagi mencoba memperbaiki fiskal crack kita. Ya, kebonyokan fiskal kita nih bagaimana diperbaiki, mengetahui bahwa penyebabnya ada. Saya nggak usah ulang lagi deh kata-kata itu. Ya kan ya? Nah ini yang paling urgent. Dan setelah itu kita berikan ada skala prioritas ya dalam membenahi suatu masalah gitu. To fix the problem, you have the scale of priority. Apa step yang pertama yang harus dikerjain? Nah, ini dulu dikerjakan. Bagaimana membuat fiskal kita semakin supaya tidak semakin tidak dipercaya.
sedikit banyak bisa menambah kepercayaan kepada rupiah. Yes. Ya. Iya kan ya? Oh iya pemerintah serius nih. Wah ini dipotong nih, Iya. ya kan? Wah fiskalnya nggak reot-reot banget. Dan itu bisa menimbulkan kepercayaan kepada rupiah. Ya kan ya? Orang nggak memborong mungkin rupiah bisa bertahan di bawah 17.000. Itu dulu. Ya kan? Nah, nanti baru ngomongin setelah itu dibenahin beneran serius, ngomongin baru ya. Nih next what to do. Kalau saya ya cara berpikir saya gitu lah. Nah, itu mungkin wah ini jago nih. Teman saya ini ya benar. Kebetulan saya juga ekonometris, ya kan, Mas Fitra ini saya salut, expert banget di dalam econometric modeling, gitu loh ya. Benar. Jadi untung ya ada Mas Fitra di Untung. pemerintahan Pak Iya, Prabowo ini ya. untung, ya kan. Nah, saya maunya orang-orang seperti ini yang dipakai sebagai advisor, ya, bukan orang-orang yang boleh dibilang lu disebut ekonom bisa lu cuman bikin cat sama tabel. Kalau ngomong juga kontradiktif gitu loh ya. Beneran, saya jujur. Tapi Bang Fitra, insight-insight dari orang di sekelilingnya Pak Prabowo itu cukup didengar, kemudian akhirnya menjadi sebuah kebijakan atau ada barrier yang akhirnya itu nggak sampai ke Pak Prabowo? Oke, itu nanti saya jawab setelah saya jawab beberapa concern dari Pak Ferry, biar sistematis ya. Karena saya dosen, ya. Dosen itu kan pikirannya sistematis. Yang pertama terkait dengan pertumbuhan ekonomi, memang betul ya, on average 10 years average growth kita, ya, excluding 2025 dan 2024 itu 5,07%, dan kita juga itu setelah di-trip setelah nggak ada masa pandemi, itu normalnya 5,07%. Nah, jadi memang itu menjadi semacam equilibrium. Tapi kan kita harus bridge equilibrium itu. Karena saya juga punya hitung-hitungannya. Itu kalau nggak salah saya pernah kasih buku saya ke Prof. Ferry. Judulnya Trade Strategy in East Asia from Regionalization to Regionalism. Sudah internationally acknowledged ya, karena itu dipublish di Palgrave Macmillan. Nah itu untuk mencapai pertumbuhan atau untuk escape from middle income trap, itu kita harus tumbuh on average sampai tahun 2038, is not even 2045, 2038 itu 6,5%. Kenapa 2038? Karena itu adalah the end of demographic dividend. Nah makanya kita memang harus berkejaran dengan waktu. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana bridge 5% gitu. Tadi Prof. Ferry sudah menyampaikan dari sisi konsumsi kita udah kalau di ekonomi namanya steady state, udah mentok, mandek, nggak bisa kemana-mana. Nah maka perlu ada komponen lain. Komponen lain itu kalau di persamaan ekonomi itu gross fixed capital formation salah satunya. Investment. Jadi supply side, it's not only the demand side, but supply side. Jean Baptiste Say bilang supply creates its own demand. Nah jadi bagaimana pemerintah men-incentify supply side ekonomi ini supaya demandnya nggak mandek. Karena kalau cuma bergantung pada demand, ya begitu-begitu aja, bergantung pada THR. Bukan bergantung pada yang pemberi THR. Nah, ini yang kita harus angkat. Nah, untungnya di tahun lalu, itu PMTB kita, itu sudah di atas 5%. Meskipun memang betul dari sisi demand, itu di bawah 5%, suboptimal. Angka konsumsi kita, pertumbuhannya, memang di bawah pertumbuhan ekonomi. Tetapi yang sudah ada tanda-tandanya setidaknya dari supply side ekonomi. Meskipun ini kita harus tes untuk di jangka menengah panjang seperti apa. Nah hitung-hitungannya, kalau untuk mencapai 8% ya, secara hitung-hitungan di atas kertas, yang saya hitung sendiri, itu butuh untuk 6 core infrastructures, 10.000 triliun. Ya. Energy, ICT, kemudian itu water sanitation, water resources untuk development ekonomis. Terus kemudian ada transportation sama housing. 6 ini yang memberikan dampak mengenai ekonomi yang paling signifikan. Ya. Setidaknya di atas kertas. Gitu. Nah tetapi tadi saya sepakat bahwa infrastruktur saya tidak cukup. Itu juga saya pernah tulis di buku saya. Jadi infrastructure is only one pillar. Kalau kita bangun rumah, itu kan harus terdiri dari pilar-pilar. Kalau satu pilar saja, rumahnya roboh. Maka kita harus bangun pilar yang lain. Pilar apa saja? Pilar yang kedua adalah pilar human capital. Pilar yang ketiga adalah pilar tadi institusi. Bahkan katanya Acemoglu, kalau mau kita mau tumbuh cuma 3 kuncinya. Survival of the Asian. Yes, institusi sama institusi, cuma 3. Nah, dan ini kalau kita merujuk pada satu best practice yang lain yang sudah dilakukan misalnya di Jepang, karena PhD saya dari Jepang.
makanya saya mempelajari juga perekonomian Jepang. Dia itu di zamannya Abenomics, di zamannya Abenomics dia. Ada 3 arrows dari Abenomics. Yang pertama adalah fiscal stimulus, ya untuk economic growth ya. Jadi ada kontribusi dari sisi fiskalnya. Yang kedua adalah monetary expansion atau monetary easing, meskipun tentunya ada downside-nya risknya juga kalau kita terus-menerus melakukan monetary expansion. Nah, tapi 2 ini tidak utuh tanpa yang ketiga. Yang ketiga adalah structural reform. Nah, 3 arrows of Abenomics ini yang sekarang sebenarnya coba dilakukan oleh presiden juga. Presiden ya tentunya kan banyak hurdles. Nah, hurdlesnya ada. Tapi dari sisi motivasi, presiden sudah menyampaikannya juga di World Economic Forum di Davos kemarin. Ya, jadi ada rule of law tadi yang disampaikan oleh Prof. Ferry, regulatory quality dan seterusnya. Yang sebenarnya adalah merupakan turunan dari World Governance Indicator. Ada 6 dimension of governance. Ya. Rule of law, regulatory quality, political stability, accountability, government effectiveness, dan control of corruption. Nah, ini yang bisa membawa negara kita itu untuk maju atau tertinggal. Nah, selama 10 tahun terakhir, ini mohon maaf, jadi ini otokritik juga, ya, meskipun saya dari pemerintah juga, tapi kita melihat bahwa faktanya kita stagnating in the middle. Kita nggak bergerak kemana-mana. Dari sisi aspek institusional ini. Oh, jujur itu penting Mas Fitra. Kan bikin terang. Jadi kalau saya tipenya ya mengafirmasi, tapi kita jelaskan roadmap-nya seperti apa. Karena kan kita harus jelas. Ya, ini kelemahan-kelemahan kita kita akui. Itu kan bagian dari kekuatan, kelemahan. Nah, itu benar kata Prof. Ferry. Orang-orang kayak Mas Fitra ini harus ada di lingkaran. Benar. Situ kan, ya? Saya sebagai ekonom, Mas Fitra berkawan sama saya. Dan saya, apa yang saya bilang jelek, apa yang saya lihat jelek, saya bilang jelek. Apa yang saya lihat bagus, saya puji bagus. Ya kan, saya nggak peduli sama orangnya, tapi kualitasnya gitu loh ya. Nah, kesulitan kita Mas, ya kan, mungkin karena ilmu ekonomi di sini beda generasi ya, maaf ya. Kita ngomong generasi ini, ada generation gap gitu kan. Generasi Fitra nih generasi yang beruntung setelah generasi saya. Generasi saya yang kuliah di awal 80-an sampai akhir 80-an, generasi Sri Mulyani lah ya. Dan pada waktu itu kampus-kampus belum semaju sekarang Mas. Maaf loh ya. Dan istilahnya begini, oh gila gue ngambil ekonomi pembangunan, kenapa itu? Biar cepat lulus sih. Ini fakta loh. Susah itu padahal. Susah sekarang, ya kan? Dulu, ya kan? Yang pinter Mas, itu ngambil accounting. Accounting. Bener loh. Kalau dia sampai ngambil studi pembangunan, artinya memang ini kecoa gitu. Yang pengen cepat-cepat, sorry ya, ini my time, ya kan? Nah, beda sama generasinya Fitra. Udah banyak improvement, udah banyak perbaikan dari kualitas dosen-dosen. Dulu kebanyakan tuh dosen-dosen, ya Mas ya, maaf. Ini kita ngomongin apa sih? Kan pernah. Iya, ngerti maksudnya. Enggak, ini ngomongin nanti bagaimana membangun negeri kita dengan manusia-manusia SDM yang memang ini punya expertise gitu loh ya. Kan concernnya Pak Prabowo juga membangun kan sekarang SDM. bagaimana you want to build a nation without manpower? Ya kan gitu ya. Nah, saya tidak lihat di dalam generasi saya. Saya ngelihat justru di dalam generasi Mas Fitra. Sorry loh, saya jujur lah bicara ya. Saya tahu lah si A, si B, saya bisa taker, wah otakku sampai di sono, otak sampai di sono gitu loh ya. Saya bisa taker karena saya sendiri bekas chief ekonomis ya, di perbankan lah ya, di sekuritas. Saya bisa, dan itu angkatan saya gitu. Nah sekarang begini kembali lagi ya, mengetahui bahwa kita harus tadi seperti Mas Fitra bilang, kita nggak bisa loh keep growing dengan consumption. Sekarang kan kalau mau ada breakthrough harus dari gross fixed capital formation and it is investment. Nah pertanyaannya, you have the money or not untuk investment, ya kan ya? Kalau you say no, nah berarti kita perlu savings dari luar, ya kan? Ya foreign direct investment. Untuk membuka foreign direct investment, what to do? Kan begitu pertanyaannya. Oke, Indonesia is a big market, young population, ya kan? Wah, rich, of natural resources. Tapi kok kenapa some microchips, some chips company lebih prefer memilih Malaysia daripada Indonesia? Ini pertanyaan yang kritis loh. Ya kan, kok kenapa mereka nggak pilih Indonesia? Nah, 2 years ago, saya diundang sama kedutaan Amerika, ekonomis dari kedutaan Amerika. Mereka mau masuk ke Indonesia, ya kan? Tadilah ya investasi dalam bentuk teknologi, ya kan?
Tapi kekurangan satu, biar manpower nggak catch up gitu. Oke, manpower Ya ya. kan kembali lagi kan ya. Iya. Ya walaupun jadi selain manpower ada masalah birokrasi yang Yes. ribet, ya ada masalah governance, ya kan ada masalah regulasi that can change every day. Ganti menteri mas, ganti lagi Ganti aturan kebijakan. ini segala macam. Nah, if you keep rolling down the street like this, you go to hell, man. Takut Saya banget mau jawab dulu ya, mau jawab yang tadi. Kan pertanyaan berikutnya. Yes. Apakah masukan-masukan itu dengan presiden? Iya. Ya. So I have my belief itu didengarkan, ya. Karena begini, jadi saya kirim beberapa report ke Prof. Heri juga. Itu saya kirim ke beberapa orang juga. Ada beberapa contoh ya. Yang pertama ketika bencana Sumatera. Ya. Bencana Sumatera itu kan sempat kita mendengar dulu BNPB bilang yang menurut saya sih mohon maaf ini blunder juga kan, mengecilkan dampak bencananya. Tetapi kan pada akhirnya ya presiden juga mengirimkan beberapa menterinya untuk cek lapangan, ya apa benar ini dampaknya sebesar apa sih? Saya membuat perhitungan ya untuk bencana dampak Sumatera dan hitungan saya waktu itu ya dengan model-model ekonomi, tapi saya kasih tahu sama teman-teman yang saya berikan reportnya. Caveatnya bahwa saya nggak terjun ke lapangan. Ini murni adalah data-data sekunder saya yang dapatkan ya secara runtun waktu. Waktu itu saya keluar dengan angka 51 triliun rupiah. Nah, terus dan ternyata kalau yang saya dengar, meskipun ya saya tidak dapat mengkonfirmasi ya, kalau pernah lihat footage-nya nggak? Jadi kan Pak Presiden nanya ke Kepala BNPB. Ini berapa nilai ekonominya? 51,8 triliun rupiah. Oh. Terus kemudian Pak Presiden mengeluarkan catatan. Ini angka saya, mirip atau enggak? Saya nggak tahu apakah itu hitungan saya atau enggak ya. Tapi I have my belief bahwa report saya juga dibaca. Gitu kan. Dan terakhir ketika ada perang Iran-Israel dan juga Amerika, itu saya mengeluarkan beberapa report juga. Dan juga beberapa video-video footage saya kirimkan ke beberapa teman-teman. Dan Presiden kan mengeluarkan kalimat juga. Ya, pada akhirnya bahwa kita harus khawatir. Ya, karena memang situasi seperti ini. Dan saya rasa warning-warning dari ekonom itu juga didengarkan oleh Presiden. Ya, tapi disalahin sama Prabowo berbahaya. tapi kan ya saya nggak tahu nama yang dimaksud ya. Tapi anyway itu didengarkan. Nah, terus kemudian pertanyaan berikutnya adalah kalau kita balik lagi ke isu kita sekarang, ekonomi pada zaman perang ini, itu bagaimana dari sisi ketahanan fiskal kita. Nah, sekarang kita ada presiden tahun 2022 dan juga 2024. Tahun 2022 itu harga minyak dunia sampai $120 per barrel juga sempat. Tapi kita sempat juga tidak menaikkan harga minyak ya, atau tidak menyesuaikan harga itu sampai bulan September 2022. Yang paling dekat 2024. Ini tahu nggak? Saya kalau melihat polanya Prof ya, nggak tahu ini udah menjadi pattern ya. Bahwa ini terjadi setiap kuartal 1. Setiap kuartal 1. Februari 2022 perang Rusia Ukraina. 2023 ada perang juga di kuartal 1. 2024 Iran Israel, 2025 Iran Israel itu ya. Lihat coba petanya. Februari. Mungkin karena ini Warkop tidak mengeluarkan takdir Tuhan itu. Bukan. Warkop nggak mengeluarkan episodenya lagi buat ditonton waktu Lebaran. Sehingga kita sekarang ada tontonan. Yaitu tontonan perang. Tapi anyway, balik lagi ke serius moodnya. Jadi di tahun 2024 di kuartal 1 kan setiap semester itu APBN itu dievaluasi. Jadi ada laporan semester. Laporan semester 1 2024 rentang defisit kita yang tadi saya sempat mention diperbesar dari 2,3 ke 2,7% karena ada potensi waktu itu harga minyak dunia sampai $100 per barrel. Nah, sehingga ada subsidi dan kompensasi energi 80 triliun rupiah yang di semester 2-nya nggak dipakai. Kenapa? Karena ada deeskalasi. Nah, tetapi itu jadi presiden bahwa itu juga bisa kita carry over di tahun 2026 ini. Ya, hitung-hitungannya kalau misalnya memang ada subsidi dan kompensasi energi tergantung nanti range harga minyaknya berapa. Itu masih cukup dan tanpa harus membridge yang 2,9% atau 3% fiscal deficit ya. Hitungannya sampai 80 sampai 90 triliun itu kita masih bisa dengan realokasi anggaran dengan macam-macam itu masih bisa. Nah, tapi sekarang pertanyaannya adalah ini berapa lama perangnya? Gitu. Nah, berapa lama perangnya dan itu kan berarti kan kita akan melihat ini harga minyak dunia sampai kapan gitu. Nah,
Saya bukan pakar militer, tapi saya ekonom. Saya biasanya juga meskipun bukan pakar militer, tapi saya menggunakan data-data yang readily available untuk bisa menaksir berapa lamanya event ini. Nah, salah satu yang saya pakai datanya adalah data kapal induk. Kapal induk Amerika Serikat. Satu kapal induk itu setara dengan 3 sampai 4 hari perang. Ya, 2 kapal induk itu pakai sistem dynamic eksponensial. 2 kapal induk 2 minggu sampai sebulan. Ya, jadi bukan artinya 2 kapal induk jadi 8 hari, tapi 2 kapal induk jadi 1 bulan. Nah, dengan itu maka sebenarnya kita bisa menaksir perangnya cuma sebulan. Bisa nggak ada perang berkepanjangan sebagaimana yang disampaikan oleh Secretary of Defense-nya Amerika Serikat, Hegseth. Dia bilang ini long game. Tergantung. Yang di Virginia, USS Bush itu masih ada di Virginia. Kalau kita lihat tracking sistemnya itu masih di situ. Nah, kalau misalnya itu sampai yang ketiga masuk ke sini, itu bisa 3 bulan. Nah, tapi karena masih di situ, ya, dan butuh waktu untuk sampai di sini 15 hari, sampai di Iran, artinya sampai waktu logistiknya selesai, ini belum nyampe. Belum nyampe. Nah, jadi bisa dibilang bahwa perangnya itu, ya Lebaran kita udah selesai. Nah, apalagi yang bisa menarik, Trump itu, ya sekali lagi ini data ekonomi ya. Nah, saya nggak bisa melihat orang itu kelakuannya seperti apa, tapi saya mengkorelasikannya dengan data-data yang lain. Trump itu sangat sensitif terhadap USD 10-year yield. Nah, jadi ketika itu yieldnya dari USD Treasury itu menyentuh 4,2, 4,3, atau 4,4, biasanya akan ada moderasi, ada deeskalasi. Kenapa ini menjadi penting? Karena beban fiskal dari pemerintah Amerika Serikat berat, dan dia akan terus melakukan ekspansi fiskal, dan dengan yield yang terlalu tinggi, maka ongkos fiskalnya terlalu tinggi. Nah, maka itu menjadi poin deeskalasi. Dan saya sudah sampaikan ini 2 hari sebelum Trump menyampaikan bahwa the war is over. Very soon katanya. Dan itu terjadi juga pada tahun lalu ketika dengan China. Ketika itu sudah yield rate-nya sudah terlalu tinggi karena tit for tat dengan China, dia bilang China sudah nurut, kita sudah selesai perang tarifnya. Nah itu jadi dengan kondisi seperti ini, maka bisa dibilang bahwa meskipun kita harus selalu siap dengan worst case scenario, dan itu merupakan paradigma Pak Presiden. Si vis pacem para belum, kalau mau damai harus siap perang. Makanya harus selalu siap dengan segala skenario terburuk. Makanya yang disampaikan Pak Purbaya itu sebenarnya untuk skenario terburuk. Karena kalau skenario terburuk itu setahun, ya average kalau misalnya di atas $70 per barrel, maka harus ada intervensi fiskal. Tapi kalau misalnya cuma sehari 2 hari, ya bahkan sampai sebulan, itu belum sampai average-nya. Kan kalau kita lihat average-nya sebelumnya sampai $60 per barrel kan harga Brent. Jadi kalau di average kan itu belum sangat mengkhawatirkan. Ya. Tapi kalau misalnya itu bertahan berbulan-bulan, barulah harus ada intervensi, dan makanya Pak Purbaya kemarin keluar di statement ini bisa fiscal breach sampai 3,6%. Nah, itu yang apa namanya? Tapi pertanyaannya scenario. Oke. That the war comes to an end, it is one story. Ya kan? The second story, apakah harga minyak juga along the way akan turun itu kan. Benar. Ya. Nah, dari 2-3 hari terakhir saya lihat setelah hit 118 Brent ya. Terus nggak lama tuh hitungan less than 24 jam, drop lagi 90, naik lagi dikit, dan sekarang setahu saya Brent and WTI ini hovering di bawah 90. Tadi terakhir saya lihat datanya idenya quote-nya 88 gitu kan. Nah, ini masih jauh dari pre-war level yang 60-an 60-an awal ya kan, 61, 62 lah kalau nggak salah sebelum perang. Nah, sekarang menjadi pertanyaan adalah apakah market believes ya kan bahwa memang setelah si Trump bilang oke, we end the war ya kan, everything will be okay gitu kan ya. Tapi kan the question is again ya kayak oke, you say it is over. Iran bagaimana? Ya kan? Apa mereka akan diam aja gitu kan ya? Nah, ini market expectation plays the role untuk menentukan harga minyak gitu loh ya kan. Tapi kalau dari sisi budget, tadi Mas Fitra benar. Ya kan, kalau saya lihat dari budgetnya, budget defisitnya ya, yang gila nih, didampingi dengan jobs report yang terakhir kemarin keluar, itu bikin ngeri buat si Trump untuk meneruskan war. Karena cost-nya sangat very huge gitu kan ya. Iya, dan bukan tidak mungkin nanti November midterm election dia dihajar gitu kan. Dan midterm election itu sangat sensitif terhadap inflasi. Nah, inflasi kalau dari tarif simple bos, potong itu tarif, inflasi turun. Tapi kalau inflasi dari harga minyak nggak gampang loh motongnya ya kan. Terpaksa mungkin monetary tightening ya kan. Harus
suku bunga naik, defisit lagi naik, karena suku bunga naik, si Trump bilang, hai ya lu cilaka buntut kuda loh. Jadi nah ini kalau saya dilihat dari sisi tadi ya, dari sisi teknis memang benar Witra tadi ya. Tapi kalau dari sisi budget saya bilang, it is not affordable buat Trump untuk berlama-lama perang. Iya sih. Nah kesimpulan saya satu ya kan, bahwa Trump akan declare he is the winner of the war, walaupun the fact is not that gitu kan, tapi at least I'm not gonna lose my face ya kan, by saying that ya kan ya. Nah oke, fine, pokoknya gue menang lah, mau ngapain gak gitu kan. Sesuai dengan standar Iya. Ya kan, tentu dong gue nggak bisa Self-claim, bilang, ya. gue udah bokeh. Iya. Ya kan, Udah pokoknya gue bisa-bisa, menang. iya. Iya. Nah yang jadi pertanyaan kembali lagi, apakah Iran akan diam aja terus gitu kan, yang menjadi pertanyaan. Nah tadi waktu ngobrol-ngobrol dengan Mas Peter nih ada masukan bagus gitu loh nih ya. Nih penggantinya Khomeini ini anaknya nih bisa juga nekat dalam arti apa? Udah buat gue mati sekalian, mati syahid. Bapak gue udah mati, ibu gue mati, anak gue mati. Sekarang gue mati pun oke kan, itu psikologis juga play through gitu kan ya. Dan dia ya barang kekuasaan tertinggi loh bos ya. Kalau dia pencet tombol itu roket harus terbang ke grogol sana, ya terbang ke grogol gitu. Sebenarnya mengkhawatirkan itu kalau Korea Utara. Korea Utara. Enggak, takutnya bukan gimana. Kan kita nggak tahu tuh teknologinya nyampe atau enggak. Takutnya nanti sebelum nyampe jatuh di Indonesia. Jangan dong. Tapi kan kan udah komen juga sih ya. Oke, itu tadi diomongin sama ini lebih tidak terukur. Lebih serem lagi. Kalau Iran masih terukur. Oke, tadi kita ngomongin masalah harga minyak yang belum pasti gitu ya. Mungkin tadi Prof. Heru juga bilang kemungkinan Iran masih tetap perang, dan kita nggak tahu apakah dengan perang berakhir harga minyak ini tetap. Kita ngomongin dampaknya ke Indonesia ya, kita ini karena mungkin masyarakat khawatir. Biar bagaimana gini lah, beda harga minyak 72 atau 62 pre-war ya kan, dengan kalau dia tetap hovering around 90 kayak sekarang 88 pasti beda ya kan. Tinggal masalahnya durasinya berapa lama ya kan. Tadi Fitra udah bilang kalau cuma 1 bulan di averaging nggak nyampe di 72 kan gitu ya kan, masih affordable lah kita gitu kan ya. Itu satu side ya. Nah saya yakin juga sih nggak bakal lama kalau ini perang ya, karena kita lihat aja dari penggunaan misil ya. Awalnya 300 sekian ya kan, hari kedua 200 sekian, sampai kemarin terakhir ya akhirnya udah misalnya petasan aja. Misil Iran ya. Misil Iran. Kita pinjeminnya yang petasan Janway itu. Janway. Daripada nggak ada petasan Janway aja. Petasan Janway ya. Nah di sini juga matters ya, stok daripada ketahuan Ure. Amunisi. Ini juga matters ya, stok amunisi yang nggak bisa lah buat siap hari 500. Kalau dari datanya itu misil Iran itu 3.000. Berarti kalau misalnya semuanya dengan kecepatan yang seperti itu, 10 hari itu Lebaran selesai. Oke, anggaplah misalnya Lebaran selesai. Terakhir nih dari saya, Mas Fitra, apa pesannya untuk masyarakat Indonesia dengan kondisi geopolitik global yang sekarang seperti ini, yang tadi udah dibicarakan soal penggunaan uang THR. Kita tuh harus benar-benar worry atau seperti yang dibilang tadi, nggak perlu worry sebenarnya gitu. Jadi gini, kalau dalam ekonomi itu ada namanya self-fulfilling expectation, yaitu ada papernya Barrow sama Gordon tahun 2002. Dalam agama ada yang namanya Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya. Nah, kalau semuanya berprasangka bahwa ini kita tidak baik-baik aja, akhirnya orang tuh akan semakin sulit untuk mengeluarkan uangnya. Itu tadi ya, paradox of thrift tadi ya. Jadi beda antara ekonom sama financial planner. Financial planner kalau saat gini, aduh bapak-bapak, ibu-ibu, ini harus ditanam, ya kan, segala macam. Ekonom the other way around, spending dong. Nah, sekarang musuhnya Pak Purbaya adalah emak-emak di pasar. Kenapa emak-emak? Karena emak-emak sekarang udah beli emas, nggak belanja. Nah itu adalah musuhnya. Musuhnya ekonomi adalah ketika emak-emak beli emas. Karena itu nggak muter. Makanya zakat emas itu kan besar kalau dalam Islam ya. Ya karena itu tidak masuk ke sektor real. Gitu. Nah jadi kalau dalam hal ini berarti nggak apa-apa belanja. Ya, nggak apa-apa belanja ya. Karena apa? Karena nih ketakutan apa sih? Nanti BBM naik. Nggak, dijagain sama pemerintah. Oke. Itu Tadi statementnya Mas Fitra, tolong ya. BBM nggak akan naik. Opsi BBM naik itu adalah pilihan terakhir. Itu kalau misalnya besoknya kiamat mungkin baru. Jadi teman-teman kameramen bisa mudik ya nanti ya.
Belanja lah, kawin lagi nggak boleh. Spending juga. Iya. Oh iya benar. Ani-ani itu kan, loh, semakin banyak ani-ani itu semakin banyak spending. Kenapa jadi ke ani-ani Mas Fitra? Oke, mungkin Spending skincare. iya benar perawatannya ya. Oke, Prof Heri mungkin ada yang disampaikan untuk karena mungkin masyarakat masih ada yang khawatir. Dan tapi tadi dari statement keduanya bahwa insya Allah Ya, Lebaran ini udah selesai insya gitu kan. Allah Mungkin gitu kan. Spending lah sambil jikir. Mumpung Ramadan. Udah 10 hari terakhir juga ya. Ya, kalau saya kira sama aja ya. Nggak beda lah apa yang saya sama Fitra. Artinya gini, ya kan. All the numbers tell you the statement like this, gitu kan. Ini juga saya share tadi, ya kan, mengenai paradoks. If everyone save the money, they do not spend, the economy basically ya self-fulfilling prophecy dan akan collapse. Dan sekarang pertanyaannya apakah pemerintah, ya kan, kalau knowing that household consumption down, ya pemerintah harus bisa up, gitu kan. Ya, nah, the problem is then you have the money or not. Kalau up-nya cuma untuk menambah spending yang tidak produktif dan yang bakal jadi istilahnya jadi pup ya. pakai ngutang lagi kan. Pakai ngutang lagi ya, saya kira itu kontraproduktif ya. Nah sekarang dari pemerintah sendiri ada problem yang satunya adalah optimalisasi dari spending. Nah ini yang saya ramalkan tahun lalu juga karena ngelihat bahwa spendingnya ini gini, menarik pajak di satu pihak ya. Yang paling susah jadi Menq itu bukan narik pajak sebetulnya. How to spend the money. Itu paling susah loh. Ya, spendnya benar-benar ini ya. Iya kan kalau narik pajak kan ada aparatnya ya. Ada Dirjen Pajak, ada kantor pajak ya. You don't have to worry about that. Makanya aneh juga saya ngeliat Purboyo nih ngurusin pajak nih. Bea cukai segala macam. Lu kirim orangnya tembak-tembakin kayak gitu. Yang paling susah. Justru sama kayak emak-emak bos. Ya kan? Dia dapat duitnya gampang nih dari suaminya nih. Yang pusing kan kalau punya anak 9. Ini bagaimana? Gajinya cuma 3 juta gitu ya. Anaknya 9. Ini kan yang paling susah. Dapatnya tuh nggak susah mama gitu kan ya. Lo nggak kasih ya lo mau tidur di Monas lo. Makanya tinggal dekat masjid. Dia gampang tidur. Bukan ada makanan juga kan? Benar banget. Nah sekarang yang kita tunggu-tunggu adalah kembali lagi how the government spend the money, knowing that it has budget constraint, knowing that it has no longer fiscal space yang sama sekali benar-benar space-nya besar. Ya kan ya? Karena tadi ada 2 faktor. Faktor pertama adalah faktor internal, yang kedua ada external shock, ya kan? Naiknya harga minyak kan gitu ya. Walaupun you may assume ini perang tidak lama gitu kan ya. Tapi kembali lagi market punya expectation bisa beda loh. Ya kan ya? Bisa aja dia stays di atas 80 bahkan dia 90 gitu kan ya. Mungkin lebih dari 3 bulan gitu kan ya. Nah, artinya pemerintah harus membuat worst case scenario. Oke. Ya, semoga saja memang perangnya tidak berlangsung lama, kondisi ekonomi di Indonesia bisa baik-baik saja. Kita bisa berlebaran dengan tenang, bisa mudik dengan tenang. Iya, kayak ketupat ada. Bisa ngasih amplop ke ponakan-ponakan juga. Jangan lupa THR-nya digunain deh. Tapi nyari ruang kecil susah soalnya. Udah ditukerin lagi ya. Oke, terima kasih Mas Fitra. Dan juga Prof Heri telah bikin terang hari ini. Tentunya kita berharap juga masyarakat mendapatkan informasi ini bermanfaat bagi mereka gitu ya. Kekhawatiran mereka yang tadinya tinggi begitu terkait dengan dampak perang ini, insya Allah bisa karena puasa insya Allah agak lebih terdampak sedikit karena tadi juga sudah dibilangin Mas Fitra bahwa insya Allah pemerintah akan menjamin dan salah satunya minyak atau BBM yang tidak akan naik. Jadi jangan panik buying. Itu opsi terakhir ya. Benar, opsi terakhir kalau misalnya Mehmet kiamat besok baru dinaikin. Oke, terima kasih. Dan saya Fazila Karisa. Saya Rizky Hasan, terima kasih Pamit. dan Sampai ketemu di Bikin Terang selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, Prof. Thank you. Thank you. Thank you.